Shalom, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyapa Anda kembali dari Puncak Sion Winangun di dalam Sabda Pagi edisi Rabu 31 Juli 2024. Sebelum kita membaca Alkitab dan memahaminya bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh melangkahkan kaki di hari terakhir di bulan penuh syukur, bulan Juli tahun 2024 ini. Kami ingin membaca Alkitab Bapa, juga memahaminya. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini dengan tema menghadapi dilematis kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Raja Darius, penguasa Babel, menghadapi dilema ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa Daniel, seseorang yang ia kagumi. Raja Darius dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia menunjuk Daniel sebagai salah satu pejabat tinggi kerajaannya. Kemampuan dan integritas Daniel telah terbukti, membuat disukainya. Namun kecemburuan dan kebencian dari para pejabat lain memicu sebuah konspirasi jahat. Dibuatlah sebuah undang-undang yang melarang siapapun menyembah dewa selain raja selama 30 hari dan akibatnya dihukum mati. Daniel yang teguh dalam imannya kepada Tuhan Allah tetap setia dan berdoa 3 kali sehari meskipun ia tahu resikonya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Raja Darius harus memilih antara dua hal yang ia sukai. Sikap Darius dan Daniel adalah dua contoh karakter menghadapi masalah dilematis. Daniel menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Allah meskipun nyawanya terancam. Ia tetap setia berdoa. Hal ini mengajarkan kita mempercayai bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang terbatas dalam mengatasi setiap masalah atau ancaman yang kita hadapi. Dalam iman kita dipanggil untuk meletakkan
menaruhkan kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan Allah, karena Dia mampu melindungi, memberikan jalan keluar, dan mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Sebagai orang Kristen, kita harus siap untuk menghadapi dilema atau ujian yang mungkin menguji ketaatan kita kepada Tuhan Allah dan prinsip-prinsipnya. Dalam iman, kita dipanggil untuk tetap optimis dan berharap pada Tuhan Allah. Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Setiap orang sering berhadapan dengan dilema dalam kehidupan ini, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun peran lain di gereja dan masyarakat. Dalam menghadapi dilema atau masalah, sikap dan tindakan kita sebagai orang Kristen dapat menjadi saksi yang hidup tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan Allah. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan iman kita dan menginspirasi orang lain untuk datang kepadanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman kita tidak hanya menjadi sesuatu yang pribadi, tetapi juga memiliki dampak dan relevansi dalam situasi dunia nyata yang kita hidupi. Dalam menghadapi dilema atau masalah, iman kita menjadi landasan yang kokoh dan sumber kekuatan yang tak terbatas. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya, bahkan mengimaninya dengan sungguh, kami akan dimampukan untuk menghadapi tantangan dan ujian, bahkan dalam situasi yang dilematis bagi kami. Mohon Bapa senantiasa menuntun langkah kami di hari yang baru ini, agar kami boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Sabda Pagi edisi hari terakhir di bulan Juli tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati.